Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali ada dalam ibadah kita. Kita bersekutu bersama dengan Tuhan, kita undang hadirat Tuhan memenuhi segenap kehidupan kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita siapkan segenap hati, roh, jiwa dan tubuh kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Mari kita naikkan pujian. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersentuh mendengar-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita percaya saat 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut hadirat Tuhan yang kudus memenuhi hidup kita semua. Umat mencari Amin. wajah-Nya, Tuhan hadir. berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-umat-Nya. Amin. Dengan umat-Nya Haleluya, haleluya, haleluya. yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu haleluya, memenuhi, amin, amin. hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, Glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, nampak-Mu. amin. Yang ku nampak Hadirat-Mu memenuhiku Tuhan. hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Hadirat-Mu, hadirat-Mu, amin. hadirat-Mu Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. memenuhiku, Glory, haleluya. Oh Yesus, penuhi bait-Mu, amin, amin. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala pujian bagi-Mu, amin. Hadirat-Mu, amin.
nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak, yang ditinggikan Tuhan. Amin. 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 Glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu nampak Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Mari memuji, mari memuliakan, meninggikan Tuhan. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Mu nampak Tuhan. Engkau diagungkan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu memenuhi kami. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya kemuliaan. Amin, amin, amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan hormat nanti Bapak Gembala akan buka ibadah pagi hari ini di dalam doa. Haleluya. Pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Di minggu terakhir tahun 2020 yang tidak lama lagi kami akan Haleluya. tinggalkan. 1 tahun penuh kami hampir menjalaninya. Kami ada di dalam pemeliharaan-Mu. Secara khusus ketika wabah pandemi datang, Engkau tetap memberikan anugerah-Mu, memproteksi Amin, kami. Sehingga kami tetap ada sebagaimana yang kami ada sampai kepada pagi hari ini. Kami mau menaikkan pujian syukur kami. Kami mau melayani, memuliakan dan menyembah kepadamu. Biar Engkau berkenankan keberadaan kami datang ke dalam rumah-Mu. Turunlah Tuhan di tengah-tengah kami. Pimpinlah ibadah ini sendiri. Biar hadirat-Mu dapat kami rasakan. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, pelayanan mereka akan membawa kami untuk mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Kami perlu dibaharui, kami perlu dipulihkan,
Kami perlu diteguhkan dan dikuatkan kembali, disegarkan lagi iman kami untuk kami menjalani hidup kami dengan lebih tegak lagi menghadapi segala sesuatu. Oleh karena Tuhanlah, oleh karena tangan-Mu yang menopang kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkat-Mu tersedia bagi kami yang hadir. Bahkan buat setiap kebutuhan yang kami perlukan, kami percaya Engkau telah menyiapkannya bagi kami. Kuduskan dan layakkanlah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah pelayanan yang dikerjakan menjadi satu dupa persembahan yang harum, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami doakan bagi umat-Mu yang lain, Engkau juga hantar mereka dapat bersama-sama dengan kami memuji, membesarkan akan nama-Mu. Kami berdoa kalau ada pekerjaan kuasa roh di udara yang mau mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah ada kebebasan, ada kelegaan dalam hati jiwa roh kami untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah kami masuk dalam ibadah ini. Dan kami akan memulaikan ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan. Kita bersyukur tahun ini Tuhan masih izinkan kita semua bisa merayakan kelahiran Tuhan, merayakan Natal bersama dalam kondisi yang sangat terbatas. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, karena Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita berdiri bersemangat memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh,
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Amin. Membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Tuhan sudah membebaskan jiwa kita. Kita luaskan hati kita. Kita angkat suara, kita angkat roh kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, berkuasa di bumi dan di surga. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Ada kekuatan dalam kita memuji Tuhan. Ada kuasa saat kita memuliakan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah, amin, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembela umat. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, amin, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, amin, namanya berkuasa, pembela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas kita, amin, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita berkuasa, Tuhan berkuasa, haleluya. Berkuasa, amin. Di bumi di surga, Oh, ada kekuatan dalam kita. bertahta Karena Tuhan bekerja atas kita. kemuliaan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa, membebas umatnya. Haleluya. betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Tuhan. betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, Haleluya. betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia berkuasa atas kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya dan yakin saat Tuhan ada di tengah kita, saat Tuhan ada dalam kehidupan kita, Dia berkuasa atas kita. Dia berjaya, artinya Dia dimuliakan atas segala perbuatannya. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan, kita percaya Tuhan kita tetap dahsyat, Tuhan kita tetap hebat. Kita akan terus memuliakan Tuhan, kita akan terima firman Tuhan. Mari undang hadirat Allah terus masuk dalam hidup kita. Hadirat Tuhan,
hadirat yang kita rindukan, hadirat Tuhan yang memampukan kita, hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, biar hadirat-Mu bekerja Tuhan.
Haleluya. Kita siapkan hati kita biar kuasa Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Biar kuasa firman bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan berdoa dengan hormat nanti. Bapak Yusuf akan masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan kami ada Tuhan. Di minggu terakhir di tahun 2020 Tuhan, kami bisa ada dalam rumah-Mu, itu semua kan anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, terpujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama yang luar biasa yang menjaga kami sepanjang tahun ini Tuhan. Di minggu ini Tuhan, kami menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami di akhir tahun ini kami mendengar suara firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu, pendeta yang akan melayani firman Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami melayani-Mu Tuhan, saat kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami Tuhan, firman yang membuat kami bertumbuh untuk menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin Tuhan acara pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, biar hamba-Mu menceritakan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu dan pesan bagi jemaat di tempat ini. Berikan Tuhan firman itu menjadi rema dalam hati kami. Jangan biarkan kami pulang tidak mendapatkan benih firman-Mu, sehingga kami tidak mendapat apa-apa. Tapi biar kami pulang mendapat Tuhan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya melalui firman Tuhan, kami boleh ditumbuhkan dan kami boleh dimenangkan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, biar kuasa Allah menyertai kami Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan sambut datangnya firman Tuhan. Nanti pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Saya mengucapkan selamat siang, selamat kita beribadah kepada Tuhan siang hari ini. Kita sampai kepada minggu yang terakhir dari tahun 2020. Cukup banyak juga jemaat yang mengambil waktu untuk pergi keluar kota. Nah, tapi kita yang ada bersama, kita bisa beribadah bersama-sama. Itu adalah anugerahnya yang besar. Dan kita mempergunakan waktu dengan baik dalam hal beribadah. Dan mari pagi hari ini kita akan melihat dua ayat yang terdapat dalam kitab Mazmur. Kita baca kitab Mazmur Fatsal yang ke-125. Mazmur 125. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau sudah, mari kita berdiri bersama-sama. Mazmur 125 ayat yang pertama dan ayat yang kedua bunyinya demikian. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat Mas yang kita baca ini menggunakan bahasa personifikasi atau lukisan gambaran, saudara. Dan lukisan gambaran itu adalah Gunung Sion. Dalam ayat Mas kita di sini, maka kita menangkap sesuatu yang kita dapatkan dari ayat firman Tuhan ini. Dan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan di sini? Firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita tentang apa yang mau dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Dan kita perlu tahu ini, perlu mengerti ini. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita membaca
Digambarkan orang yang percaya itu seperti gunung Sion. Coba ulangi ayat yang pertama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyang. Gunung Sion atau dalam ayat yang kedua Yerusalem itu sama. Nanti kita akan melihat ayatnya, saudara. Kita lihat di sini orang yang percaya dilukiskan seperti gunung Sion. Nah, kita untuk bisa mengerti yang dimaksud dengan gunung Sion seperti apa, kita harus melihat ayat pembanding yang lain sehingga kita bisa mengerti. Untuk itu saya ajak saudara kita buka dalam suratan Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, bunyinya begini. Tetapi Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, kita lihat di sini lagi kata Sion diungkapkan di sini, dan kalau kita membaca terus ternyata itu adalah merupakan satu kumpulan yang meriah, yaitu tadi orang-orang yang percaya, kitab Ibrani katakan. Dan Sion itu merupakan kota Allah yang hidup. Itu yang kita baca di sini. Nah, saudara, keterangan-keterangan ini membuat kita bisa mengerti lebih jelas yang dimaksud dengan Sion itu. Sion itu disebut sebagai kota Allah. Dan dia disebut juga sebagai Yerusalem sorgawi. Sebab itu maka Sion dan Yerusalem itu sama. Nah, kata kota, saudara. Kota adalah tempat di mana sejumlah orang atau suatu komunitas tinggal di dalamnya. Kalau di hutan, rimba, itu bukan tempat tinggal orang, tapi hewan yang ada di sana. Tapi kalau kota, kampung, desa, itu adalah tempat di mana sejumlah orang, sekumpulan orang atau suatu komunitas berdiam di sana. Bedanya kampung, desa, dan kota adalah kota merupakan tempat tinggal yang modern. Kampung desa itu biasanya ada di pinggiran dan biasanya itu berkaitan dengan tanah pertanian, tanah peternakan, perkebunan seperti itu. Kalau di kota segala sesuatu, supermarket ada dan sebagainya, fasilitas penunjang kehidupan yang modern itu ada di kota. Jadi saudara, kota itu adalah tempat kediaman sejumlah orang. Dan di sini dikatakan Sion atau kota Sion itu adalah kota Allah yang hidup. Jadi Allah ada di sana. Kumpulan dari orang-orang percaya seperti kita pagi hari ini, Allah ada di tengah-tengah kita. Karena kita adalah kota Allah yang hidup. Dan kalau saudara baca di sini ayat yang ke-23, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Orang yang diam di dalam Sion itu orang percaya ini namanya terdaftar di dalam sorga. Saya ingin coba memperlihatkan kepada saudara tentang KTP saya, saudara, ya. Ini KTP saya, KTP Indonesia. Saya terdaftar di negara ini sebagai penduduk bagian dari warga Indonesia. Pada waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan, nama kita terdaftar di sorga. Ini yang harus kita tahu. Kita adalah bagian dari penduduk Allah. Dan kita ada di sana, nama kita sudah ada di sana. Saat saudara dan saya kita percaya kepada Tuhan, nama kita terdaftar di sana. Bagian dari yang mengurus pemerintah, bagian dari administrasinya, itu akan tahu data kita secara lengkap. Dia akan mengerti tempat tanggal lahir kita. Dia tahu itu.
Demikianlah maka Tuhan pun tahu lengkap tentang identitas kita, tentang jati diri kita. Itulah sebabnya ayat yang lain katakan bahwa kita telah terukir di tangan Tuhan. Dan Dia selalu melihat kita, memandang kepada kita. Karena kita terdaftar, seluruh jati diri kita, seluruh keberadaan kita dilukiskan di dalam tangan Tuhan. Mata Tuhan selalu melihat kepada kita dengan selalu mempedulikan. Nah saudara, kemudian ayat yang ke-24, alasan dari kita terdaftar di sorga, ayat yang ke-24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Alasan kita sudah terdaftar di sorga karena kita telah dipercik oleh darah Yesus itu. Ini adalah bagian yang penting. Untuk mengerti hal ini saya ajak saudara kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5. Dan kita membaca pada ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat yang ke-9, Rasul Yohanes di dalam sorga melihat satu penglihatan seperti ini. Kita baca ayat yang ke-9 dalam Wahyu 5. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, ya, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, ini sebelum ayat ini, jadi Rasul Yohanes, saudara, sudah tua. Dia dibuang ke Patmos. Allah menghiburkan dia dengan membawa dia melihat satu vision tentang isi kerajaan sorga dan tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, pada satu momen maka Yohanes melihat sebuah kitab yang tersegel. Kitab ini tersegel gitu, sudah tersegel. Ini. Dan rasa ingin tahunya besar, apa sih isi kitab itu? Itu ada pada Yohanes. Dia menangis. Dan ada orang yang berkata kepada, coba kamu buka. Ya nggak bisa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membuka kitab itu. Di dalamnya ada rahasia-rahasia Allah di sana. Maka kemudian kita melihat dan kita membaca tadi. Ada suara di sorga. Ada satu pribadi yang bisa membuka kitab yang tersegel dengan materai-materai itu. Dan pribadi itu adalah pribadi yang telah menjadi korban tadi, tersembelih, telah mati. Dan dengan darahnya dia telah membeli bangsa-bangsa menjadi miliknya. Jadi kitab itu berkaitan dengan nasib bangsa-bangsa ya saudara. Kalau kita melihat begitu. Dan siapakah yang telah menjadi korban? Siapakah yang telah mati dan membeli dengan darahnya? Hanya Yesus saja. Saudara dan saya, kita yang sebagai kota Sion, penduduk kerajaan sorga. Nama kita terdaftar karena kita telah dibeli dengan harga penebusan yang Yesus berikan bagi saudara dan saya. Kita orang-orang yang berbahagia kalau kita tinggalkan dunia, sorga menjadi bagian kita. Haleluya. Kita adalah Sionnya Allah, saudara. Dan Allah diam di tengah-tengah kita. Nah, mari tadi kita akan kembali kepada kitab Mazmur tadi, saudara. Kita udah mengerti sekarang tentang Sion ya. Nah, kita melihat tadi, di awal saya sudah menyampaikan apa yang Allah mau buat kepada orang yang percaya. Ini kita perlu tahu dulu tentang Sion itu. Nah, kita kembali. Mari kita buka kembali dalam kitab Mazmur pasal 125 tadi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ada penjelasan lebih dulu di sini. Orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion yang tidak goyang. Nah, kata tidak goyang nih saudara. Tidak goyah, tidak bergoncang, begitu dalam bahasa terjemahan yang lain. Nah, siapa yang tidak bergoncang, yang tidak goyang ini? Ya orang-orang percaya tadi. Orang-orang percaya itu tidak goyang. Nah, apakah maksudnya dengan kata tidak goyang, tidak goncang di sini?
Nah, untuk mengerti ini saya ajak saudara kita buka dalam suratan Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-13. Kita membaca ayat yang ke-5. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini kita perhatikan saudara di sini. Firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tidak akan tegak, teguh, kuat, tidak goncang? Tadi saudara. Jadi kata tidak goncang dan tidak goyah berkaitan akan ada ujian dalam kehidupan kita orang yang percaya. Sebab itu dikatakan tidak goyah. Nah, orang yang sungguh percaya kepada Tuhan pada saat ujian datang, saat persoalan datang, saat kesulitan, masalah, berbagai persoalan datang, dia tidak goyah. Kalau dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ambil contoh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu dia harus menunjukkan identitas dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia berhadapan dengan maut, bukan. Karena waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diperintahkan untuk menyembah kepada dewanya dari Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu. Dan mereka tidak mau menyembah kepadanya. Di tengah ancaman, mereka tidak goyah, saudara. Mereka tidak goyah. Mereka tetap menunjukkan iman mereka. Tidak. Sebab kami hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Kalau Tuhan kami tidak melepaskan kami pun kami tidak akan menyembah kepada, maaf Tuanku. Tegas dia di situ. Kalau Daniel dalam Daniel pasal yang ke-6 ada perintah, yaitu Raja Darius. Jadi sudah berpindah dari kerajaan Babel ke kerajaan Medi Parsi. Raja Darius adalah kerajaan Medi Parsi. Nah, waktu itu atas hasutan beberapa menteri, maka dibuatlah sebuah peraturan dari Raja Darius, nggak boleh orang dalam 1 bulan menyembah kepada yang lain, harus menyembah kepada raja saja. Nah, Daniel 3 hari sekali doa menyembah kepada Tuhan. Dan pada waktu ada datang pengumuman itu yang menyembahkan dibuang ke gua singa, apakah Daniel kemudian goyah? Apakah Daniel kemudian dia tinggalkan? Dia tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan, udahlah gak usah berhenti dulu, cuma 1 bulan kok, setelah itu nanti saya. Tidak, saudara. Daniel tidak goyah. Nah, itu orang percaya. Pada waktu dia menghadapi tekanan atas iman keyakinannya, dia tidak goyah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita sungguh percaya, kita akan tahan uji seperti yang kita baca di sini. Kristus itu ada pada kita. Tapi kalau kita goyah, berarti kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada sebuah contoh, coba kita baca saja dalam 2 Timotius pasal yang ke-4. 2 Timotius pasal yang ke-4. Kita membaca ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Saudara, ini adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ini suratannya yang terakhir, suratan 2 Timotius. Sebab kemudian dia dieksekusi, dipancung kepalanya di Roma. Dia sudah sampai di sana waktu itu. Dan di waktu Paulus memberitakan Injil ada timnya. Salah satu anggota timnya adalah Demas tadi. Nah, kemudian Paulus ini menulis surat kepada Timotius tentang Demas. Demas telah meninggalkan aku karena mencintai dunia. Telah meninggalkan pelayanan. Telah meninggalkan kesetiaannya kepada Kristus karena dunia. Dunia. Apa yang disebut sebagai dunia, saudara. Kalau sekarang kita membutuhkan kebutuhan dunia, makan minum kan kita perlu materi dan sebagainya. Saya sampaikan di Palmera tadi. Ada ayat firman Tuhan katakan, nanti satu waktu saya sampaikan di sini, saudara. Carilah istri, belilah ladang, nikmatilah hasilnya. Itu perintah Tuhan. Tapi ada bagian lain dari firman Tuhan katakan orang yang beristri, biarlah dia merasa seperti orang tidak beristri. Orang yang memiliki seperti dia tidak memiliki apa-apa. Kok ekstrim ya, saudara? Di mana letak pertemuannya?
Di bagian lain Tuhan suruh kita untuk mencari kebutuhan kita di dunia. Kan lucu, orang Kristen harus tinggal di bawah jembatan. Wah, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian? Bukan. Jadi orang Kristen diberkati itu luar biasa. Dan apalagi dengan berkat itu, dia menjadi saluran berkat bagi yang lain. Itu luar biasa, saudara. Harusnya kita begitu. Tetapi kita lihat di sini, Demas mencintai dunia. Tadi ada dua hal saya sampai di pameran yang digandrungi oleh manusia hari ini, yaitu materialisme dan hedonisme. Materialisme berkaitan dengan harta benda. Cobalah kalau saudara membaca mungkin di dunia internet di sana, ada artis yang terkaya di Indonesia adalah Agnes Monica, 400 M, begitu saudara. Lalu Raffi Ahmad dan yang lain. Itu tuh saudara yang nikah dia di situ saudara. Itu menjadi dunia. Lalu hedonisme, gaya hidup, bersenang-senang saudara. Sekarang dibatasi ya, karena ada corona. Gak bisa lagi walaupun uang banyak mau kemana. Kalau di swab test kemudian positif gak bisa lagi gitu kan saudara. Tapi itu tetap menjadi kesukaan lah begitu saudara. Nah jangan sampai karena tadi itu, karena hal-hal dunia materi kesenangan itu, lalu kita tinggalkan Tuhan. Lalu kita tidak hidup di dalam kebenaran firman. Goyah saudara. Karena melihat bahwa ada hal yang menarik di dunia ini, yang bisa memberikan kesenangan bagi daging. Lalu karena untuk kesenangan daging itu tinggalkan Tuhan. Itu berarti goyah. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika dibawa tekanan dan ancaman nyawanya terancam. Dia tidak goyah. Ini dengan kesenangan harta dunia. Hal yang menarik dari dunia bisa goyah. Pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Mungkin saat kita menghadapi tekanan langsung kepada iman kita, menyangkut iman kita kepada Yesus Kristus, kita akan berkata, enggak, saya orang Kristen, kita bisa tegas. Tapi begitu soal harta dunia, begitu hal-hal yang menyangkut dengan kesenangan, kemewahan, keglamoran dunia ini, kita seringkali menyerah. Dan enggak bisa kita teguh berdiri dan tidak goyah menghadapi itu, tidak. Karena harta menjadi yang utama bagi kita. Saya bersyukur melihat jemaat yang hadir saat ini. Bukan harta yang menjadi bagian saudara yang utama, tapi Yesus. Amin. Nah itu sebabnya saudara beribadah bersama-sama. Saya mau muji Tuhan untuk hal ini saudara. Begitulah kita seharusnya. Jangan goyah. Demi harta, tinggalkan iman. Demi harta, jauh dari Tuhan. Lalai dalam ibadah. Tidak lagi hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan seperti itu. Orang yang percaya cirinya dia menjadi gunung Sion atau bukit Sion yang tidak akan goyah. Kita harus menunjukkan pendirian kita. Yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Dia yang utama lebih dari segala yang lain. Nah itulah yang kita lihat tadi dalam kitab Mazmur. Mari yang berikut, yang terakhir. Saya ajak kita kembali lagi kepada Mazmur 125 tadi. Kita ulang ya, baca ayat yang pertama lalu kita masuk di ayat yang kedua. Di poin yang keduanya di sini. Ayat 125 dulu, ayat yang pertama dulu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat yang kedua. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ingin memberi gambaran bagi saudara karena saya pernah pergi ke Israel, jadi saya tahu. Kan tadi Yerusalem itu adalah Sion, Sion itu Yerusalem. Dan Sion itu lebih menuju kepada kumpulan orang-orang yang percaya penduduknya. Yerusalem itu adalah kepada tempatnya, kota damai, Yerusalem, kota damai. Nah saya pergi ke Israel saudara. Yerusalem itu ternyata adalah satu bukit yang dikelilingi oleh bukit-bukit lain sekelilingnya. Salah satu bukit itu adalah Bukit Zaitun. Kami pernah ada di Bukit Zaitun itu. Saya ingat Dr. Lukas Halim, mungkin udah meninggal dia. Orang dari GKY, Gereja Kristus Yesus.
Itu naik onta di situ. Yang angkat orang Palestina itu Dr. Lukas Salim berarti mungkin 100 lebih. Tapi itu orang Arab yang pegang onta itu bisa dengan satu tangan. Angkat sudah. Ini untanya akan berlutut sudah. Angkat taruh. Dia duduk di situ. Luar biasa nih orang Arab nih. Kuat sekali. Jadi kami ada di Bukit Zaitun melihat ke Yerusalem. Yerusalem ada di sana. Nah, lukisan inilah yang diambil dalam ayat di sini. Nah, bukit-bukit yang ada sekelilingnya itu seolah-olah memandang kepada Yerusalem itu, kepada Sion itu. Dan di sini firman Tuhan katakan, begitulah Tuhan, dia seperti bukit-bukit yang mengelilingi Yerusalem, kota Sion. Tadi kita mengerti kumpulan orang-orang percaya. Ini maksudnya adalah bahwa mata Tuhan selalu mengawasi kita, melihat dan memandang kepada kita. Mengapa kita tidak perlu goyang? Karena kita selalu ada dalam pantauan Tuhan. Kita selalu ada dalam kepedulian Dia. Kan tema Natal kali ini care, faith and care. Beriman dan peduli. Begitu saudara. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan itu selalu mengawasi kita. Tuhan itu selalu melihat kita. Saat kita menghadapi sesuatu, mata Tuhan akan selalu melihat keberadaan kita. Dan kalau Dia melihat kita, Dia tidak akan berdiam diri. Kalau saya punya anak 2, anak saya dalam sesuatu yang sedang dihadapi, saya tidak akan berdiam diri. Sekarang saya lagi sedang mengusahakan dia. Karena Yosua ini beratnya sampai 100 lebih ya Dokter Yusuf. Saya bilang Dokter Yusuf kan masih tapi memang dia postur tubuh begitu. Yosua udah terlalu gemuk. Saya bilang kamu harus turunkan berat badan. Itu perjuangan kamu. Tapi jangan harus disertai dengan cara menurunkan dengan pengetahuan. Jangan ini tuh saya ambruk karena mau menurunkan berat badan. Itu dari pantauan soal baru dari ukuran tubuh saja saya sudah perhatikan dia. Karena kalau di Singapura orang yang gemuk itu pasti akan ditrain. Disuruh jalan tuh saudara di stadion tuh. Nggak tua nggak muda tuh, betul saudara. Udah nggak sehat itu. Jadi yang gemuk-gemuk nggak semua ya Dr. Yusuf ya. Karena bentuk tubuh orang masing-masing beda-beda. Nah ini kalau terlalu gemuk ini nggak sehat gitu saudara. Itu saya melihat bahwa dari sisi itu, sisi yang lain juga. Nah saya orang tua, ada anak saya dari darah daging saya sendiri. Maka saya perhatikan dia. Bagaimana Tuhan dengan kita. Dia jauh lebih mengasihi kita daripada kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak. Karena dia lebih tahu kita, dia lebih peduli. Dia tunjukkan itu dengan dia datang dan mati di kayu salib. Itu adalah bukti bahwa dia sungguh mengasihi dan mengawasi kita. Sekarang mari kita melihat ada 2 hal yang biasanya menjadi sesuatu yang dihadapi oleh kita manusia, saudara. Ada dua hal ini yang kita hadapi dan itulah sebabnya maka kita seringkali bergumul di situ. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan melihat, Tuhan akan peduli pada kita. Terhadap apa yang kita sedang gumuli yang kita hadapi itu. Mari saya ajak saudara kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-31 dan 32. Matius 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang pertama yang menjadi pergumulan kita adalah makan, minum, pakai, tempat tinggal, papan, saudara. Kemarin sudah sempat disampaikan sama saudara. Itu menjadi, nah saudara kerja untuk apa? Untuk bisa makan bukan? Untuk bisa beli pakaian bukan? Saudara mencari sesuatu menjadi sebuah sumber penghasilan saudara untuk apa? Untuk kebutuhan itu. Dan dalam ajaran Yesus, dia mengingatkan jangan kita khawatir karena Bapa di sorga itu tahu apa yang kita butuhkan. Bukan berarti kita disuruh menjadi orang yang malas di sini. Saya menjelaskan tadi di pameran tentang hal ini. Namun dia minta supaya kita tidak khawatir. Karena kalau kita khawatir itu berarti kita percaya pada kekhawatiran itu. Dan itu akan memutus iman kita kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita beriman pada kekhawatiran, kita percaya pada rasa khawatir. Dan khawatir itu akan menghambat kita untuk bisa percaya yang benar kepada Tuhan. Kerjalah
Sebab kemudian dalam ayat yang ke-33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata begini, ayat yang ke-33. Izinkanlah Tuhan memerintah dalam hidupmu. Kebenarannya itu mengarahkan dirimu, maka yang lain akan ditambahkan padamu. Artinya, kita bekerjalah sesuai dengan tuntunan firman, jujur, benar, kerja keras, tulus. Tuhan nanti akan memberkati kita. Jangan seperti orang dunia, saudara. Untuk hal yang, dan sedih juga kalau ada anak Tuhan. Kita mendengar tentang salah satu menteri yang adalah anak Tuhan, bahkan saya sedih karena tahu bahwa dia adalah orang Pantekosta, saudara. Harus berurusan dengan KPK karena korupsi itu. Nah, saudara, kita harus pegang firman Tuhan ini. Jangan kita khawatir, tapi izinkanlah Tuhan memerintah dalam hati kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu ibadah, kalau kita tidak khawatir, kita tinggalkan. Walaupun ada bisnis pada jam ibadah, kita tinggalkan karena kita tidak khawatir. Bisnis tidak akan lari kemana-mana, berkat tidak akan lari kemana-mana, rezeki kata orang sana tidak akan lari kemana-mana. Kalau kita utamakan Tuhan, pasti kalau memang itu rezeki kita, dia akan datang pada kita. Saudara percaya itu? Itu orang dunia katakan, dan kita juga begitu, bukan? Jangan karena kita khawatir, wah ini ada rezeki pada jam ibadah, lalu kita tinggalkan ibadahnya demi untuk meraih rezeki itu. Utamakan Tuhan, saudara. Lakukan firman-Nya. Karena mata dia mengawasi, dia peduli. Dia pasti akan memberkati apa yang menjadi kebutuhan kita. Kerjalah. Lakukanlah bagian kita dengan baik. Tapi kita mulai segala sesuatu di atas dasar firman Allah yang benar. Ikuti tuntunannya. Biarkan Tuhan memerintah atas hidup kita. Karena dia tahu bagaimana dia akan memberkati kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Ini bagian yang pertama, saudara. Berkaitan dengan pergumulan hidup manusia. Yang mengingatkan bahwa mata Tuhan itu mengawasi. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bapamu di sorga lebih tahu. Kalau burung di udara dipelihara olehnya. Kalau bunga di padang dihiasi olehnya. Masakan kita umat yang dikasihinya. Untuk kita dia berkorban mati di kayu salib, dibiarkan olehnya. Kita pasti juga akan dipelihara olehnya. Haleluya. Yang kedua yang kita lihat, yang terakhir. Apalagi yang menjadi pergumulan manusia. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita membaca pada ayat yang ke-13, bunyinya begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal yang berikut dari pergumulan kita, nih kita tinggal di dunia nih saudara. Pasti ada kesulitan yang disebut sebagai pencobaan di sini yang kita akan hadapi. Itu pasti. Presiden tuh ada kesulitannya, teror terus semua digeser kedudukannya saudara. Itu presiden kita yang baik ini. Dalam pekerjaan kita juga menghadapi kesulitan-kesulitan masalah itu yang disebut sebagai pencobaan-pencobaan. Namun firman Tuhan katakan pencobaan apapun yang datang pada kita itu sebenarnya adalah merupakan pencobaan yang biasa. Dan tidak melampaui kekuatan kita. Itu yang firman Tuhan katakan. Tapi seringkali kita memandang masalah kita itu lebih besar daripada apa yang Tuhan akan perbuat dalam kita. Sehingga kita menjadi tenggelam dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, dalam kekhawatiran, takut. Bisakah saya mengatasi semua ini? Berkaitan mungkin dengan pekerjaan dan yang lainnya. Kita baca di sini bahwa itu
Sudah dinyatakan bahwa itu tidak melampaui kekuatan kita. Lalu di sini dikatakan bahwa Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan akan menyediakan jalan bagi kita. Untuk kita akan mampu mengatasi masalah, kesulitan, pencobaan yang kita hadapi itu. Jadi yang Dia minta adalah kita tidak gelisah saat kesulitan datang kepada kita. Kita tidak menjadi goyah tadi kan saudara. Tapi teguhlah dalam iman. Karena bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan tidak biarkan kita. Saudara ada dalam kesulitan apa hari ini tengah keluargamu. Dalam pekerjaan, dalam hubungan sosialmu dengan masyarakat, dengan yang lainnya. Atau hubungan sosial dalam pekerjaan. Tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan melihat seperti gunung-gunung yang mengawasi Bukit Sion itu. Hidup kita ada dalam pengawasan Tuhan. Yang peduli dan mengasihi kita. Dia tidak akan biarkan kita. Jangan goyah, jangan gelisah. Lari kanan, lari kiri, tanya sana dan sebagainya. Percaya pada Tuhan. Dan tetaplah hidup melakukan apa yang benar. Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Pada waktunya kita akan melihat kemuliaannya akan menjadi bagian pengalaman hidup kita. Saudara, demikianlah dua hal. Yang seringkali menjadi pergumulan kita, kebutuhan kita. Dan yang kedua masalah kita. Itu yang seringkali, tapi kita lihat tadi bahwa Tuhan mengawasi kita. Kita tidak akan dibiarkan. Yang kita harus bangun adalah satu iman yang benar dan hidup kepadanya. Dan lakukan hidup kita di dalam kebenarannya. Maka semua yang lain Tuhan akan mengatasinya. Dia akan menjadi pembela bagi kita. Dia akan menjadi penolong bagi kita. Dia akan memberikan jawaban bagi kita. Dialah juga menjadi sumber berkat dan kelimpahan bagi kita. Inilah firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Tema firman Tuhan hari ini adalah peduli Tuhan pada Sion. Peduli Tuhan kepada umatnya. Peduli Tuhan kepada saudara dan saya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Namun Tuhan mau supaya kita tidak goyah dalam iman. Dalam hal apapun yang kita hadapi dan terjadi pada kita. Kita tetap teguh di dalam Dia. Supaya pembelaannya, iman kita itu akan mengundang campur tangannya. Dan berkatnya akan diberikan bagi kita. Kita naikkan pujian ini. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya
Seperti yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita memiliki Tuhan, Allah yang peduli kepada kita. Saat kita beristirahat dan tidak sadar, saat kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di perjalanan kita, dalam aktivitas kita, mata Tuhan mengawasi kita. Kita ada dalam perlindungannya. 1 tahun kita hampir akhiri, 9 bulan setengah sejak di pertengahan Maret diumumkan adanya pandemi. Kita masih eksis sampai hari ini. Tetangga saya 100 meter kurang mati karena COVID. Dan banyak 300 lebih dari hamba-hamba Tuhan yang juga sudah sepertiganya karena COVID, saudara. Tetapi kita masih ada hari ini. Kita masih bisa menikmati hidup yang baik hari ini. Tidak berlebihan, namun tidak kekurangan. Itu adalah karena kasih setia Tuhan. Biar kita memuliakan Dia. Kita mau hidup berkenan kepada dan setia kepada Dia. Sementara kita boleh demikian, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Kau sangat ku cinta. Kami muliakan, terima kasih, mengucap syukur. Sekali lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Segala-galanya Kau bagi kami. Allah yang ajaib dalam kasih-Mu bagi kami. Kami memuliakan. Bapakku yang baik, Engkau yang ku lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia. Syukur pujian Allah yang luar biasa. Oh, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Lagi katakan tak pernah berakhir. Mari kita angkat tangan kanan kita ke atas. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu. Dengan hormat Ibu Seli. Ibu Seli maju ke depan berdoa. Dengan hormat Ibu Seli. Ibu Seli maju ke depan berdoa. Padamu, Yesusku, Kau
kami sangat bersyukur siang hari ini Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah kami satu-satunya Allah yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang sangat mengasihi kami. Engkau yang sangat memperdulikan kami Tuhan. Walaupun dalam masa-masa seperti ini Tuhan, Engkau telah nyata dalam hidup kami. Engkau memberikan pertolongan dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami semua sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kepada kami. Boleh kami tetap bersandar berharap hanya kepada Engkau. Mempunyai iman yang teguh kepada Engkau Tuhan. Karena di dalam Engkau ada semuanya itu Tuhan. Kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan iman-iman kami jemaat-Mu di tempat ini boleh semakin kuat Tuhan. Dan semakin teguh kepada Engkau Tuhan. Tetap Tuhan berpengharapan kepada Engkau. Meskipun Tuhan banyak hal yang kita harus hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, masalah-masalah apapun yang kami hadapi Tuhan. Biarlah kami tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau lebih besar dari masalah yang kami hadapi Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Oh Tuhan memberikan jawaban Tuhan. Kami percaya Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah terus firman-Mu Tuhan. Boleh Tuhan Kau teraikan dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami semua jemaat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Yang telah memberikan berkat firman-Mu siang hari ini. Engkau mau pakai gembala kami. Kasih Tuhan. Sukacita Tuhan, karena firman-Mu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berterima kasih apa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sebelum saya serahkan pada yang memberikan pengumuman. Pada tanggal 31 nanti saudara, akhir tahun ini akan ada ibadah online. Dan kemarin kami sudah membuat rekam itu, jadi kita tidak mengadakan ibadah khusus untuk tutup tahun. Tapi berupa online, nanti akan di-share pada grup pelayan. Harap bahwa para pelayan membagikan kepada semua jemaat. Dan itu dimulai tepat jam 7. Ada kesaksian di situ seorang ibu yang pecah pembuluh darahnya dioperasi. Dan saya ingat saya datang ke situ berdoa. Dia sembuh dan itu saudara. Sampai dia bilang dalam kesaksiannya hidup ini mengerikan. Tapi di Tuhan pulihkan sudah bisa normal lagi saudara. Dan normal kembali begitu. Dan itu luar biasa. Ada banyak berkat yang kita akan terima. Ada banyakkan pujian penyembahan mungkin setengah jam lebih di situ. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala Senior. Kita akan ketemu lagi nanti pada tanggal 1. Kita akan dengarkan nanti selanjutnya dari firman. Saya persilakan. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Siang hari ini kita akan jalankan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Petugas mohon mempersiapkan diri. Kita akan naikkan pujian Setiap Orang Harus Tahu. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu siapakah Yesus.
Setiap orang harus tahu siapakah Yesus. Mari kita berdiri. Yesus kembang mawar Saron. Amin. Bintang fajar yang mulia. Bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semuanya. Yang terindah dari semua. Tiap orang harus tahu Yesus kembang mawar Saron. Amin. Bintang fajar yang mulia. Amin. Yang terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan sampaikan pengumuman gereja. Mohon kiranya Bapak Ibu dapat memperhatikan pengumuman gereja, karena pada tanggal 1 Januari pada pukul 10 pagi, yaitu pada hari Jumat, ya, hari Jumat tanggal 1 Januari akan dilaksanakan ibadah awal tahun di tempat ini. Ibadah awal tahun akan dimulai pada pukul 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus dan pengambilan ayat tahunan, ya. Jadi kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat mengajak seluruh keluarga untuk dapat hadir dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari jam 10 pagi. Ya. Petugas untuk tanggal 1 adalah sebagai berikut: leader saudari Deborah, singer Bapak Adi, saudari Jenry, saudari Jessica, musik IHGD, LCD saudara Ranap, sound system Bapak Cinsin, kolektan Ibu Endang, Ibu Erlis, saudari Rahel dan Ibu Dian. Asyir adalah keluarga Bapak Yusuf dan saudari Fioni. Pada tanggal 1 pukul 10 pagi hari Jumat. Dan kita akan ketemu lagi di ibadah minggu depan di hari Minggu pada tanggal 3 Januari. Ya, jadi tanggal 1 ada ibadah, tanggal 3 Januari hari Minggu juga akan ada ibadah seperti biasa, seperti hari ini ibadah Minggu Raya. Nah, untuk pelayan pada tanggal 3 Januari mohon dapat diperhatikan. Tanggal 3 Januari leadernya adalah Ibu Sally, singernya Bapak Cinsin, saudari Bapak Cinsin, saudari Mia dan saudari Jessica. Musiknya IHGD, LCD saudari Vega, sound system Bapak Yusuf. Kolektan Ibu Paat, Ibu Rubiarsi, Ibu Anita dan Ibu Dian. Penyambutan keluarga Bapak Wahyu dan saudari Fioni. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan supaya tidak lupa, pada tanggal 1 Januari hari Jumat ini jam 10 pagi ada ibadah awal tahun yang disertai perjamuan kudus dan pengambilan ayat tahunan. Tetap menjaga protokol kesehatan, semoga kita semua selalu sehat, selalu kuat dan diberikan kebebasan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu setelah keluar dari sini mencuci tangan dan langsung kembali ke rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Dancing my soul, my Savior God. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art,
great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dengan hormat Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kepadamu pujian, ucapan syukur kami naikkan senantiasa. Bahkan sembah dan hormat ya Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima semua itu dari kehidupan kami. Engkau yang tebus selamatkan kami. Engkau yang perlihatkan kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami nikmati kebaikan demi kebaikan menjadi pengalaman yang indah di dalam Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah yang telah berlangsung. Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Kami boleh merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Apa yang telah kami dengar dari firman meneguhkan hati kami. Bahwa kami senantiasa ada di dalam pengawasan-Mu. Kami ada senantiasa di dalam kepedulian Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kami. Ajar kami bertekun dalam hidup iman kepada Tuhan. Karena di sanalah kami akan mengalami perbuatan-Mu yang ajaib dan heran itu. Terima kasih Tuhan, sementara kami boleh bersuka cita. Ada umat-Mu yang mengadakan perpergian dengan keperluan mereka Tuhan, sertai yang sakit Engkau lawat jamah dan sembuhkan. Yang hadapi masalah beri pertolongan kepada mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan lagi, yang telah jauh kembalikanlah. Dan biar kami boleh bersama-sama lagi beribadah kepada-Mu. Dan pakailah umat-Mu menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya ada orang-orang lain dapat dibawa datang dan percaya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk situasi berkaitan dengan wabah yang masih berlangsung saat ini. Biar Tuhan kiranya melimpahkan anugerah-Mu supaya wabah ini segera berakhir. Secara khusus Engkau menjamah seluruh hati masyarakat yang ada. Dan mereka mau mematuhi petunjuk-petunjuk baik yang diberikan. Sehingga wabah ini segera bisa dapat diatasi. Campur tangan ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan bangsa ini. Bahwa bangsa ini seluruhnya boleh datang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah Indonesia. Kami berdoa untuk kelompok organisasi masyarakat, oknum-oknum tertentu yang coba untuk mengubah dasar negara ini, mengubah haluan negara ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan cegah segala jalan-jalan mereka, batalkan niat mereka. Karena Engkau jamah mereka untuk juga boleh percaya kepada-Mu. Berdoa untuk aparat keamanan, penegak hukum yang bekerja, untuk membenahi agar ada keadilan, ada tegaknya hukum sesuai dengan dasar negara. Biar Tuhan beri kemampuan dan keberanian bagi mereka. Sehingga ketika hukum ditegakkan, maka kami semua ada kebebasan, ada keadilan yang kami nikmati untuk berbakti kepada-Mu. Kami leluasa melakukannya.
Bukan hanya kami di tempat ini, bahkan di seluruh tanah air kami. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah dengan kerja dan usaha mereka untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, untuk lebih maju dari waktu-waktu yang sebelum banyak persoalan yang diperhadapkan. Tuhan berkati mereka, beri hikmat, akal budi dan kemampuan bagi mereka untuk berbuat yang terbaik sehingga seluruh masalah dapat diatasi dan nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, akhirnya hamba berdoa bagi seluruh jemaatku yang berbakti bersama-sama atau mereka akan mengikuti via rekam streaming yang dibuat. Biar Engkau mencurahkan berkat-Mu setuju dengan janji firman. Orang yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu berkatilah jemaat-Mu. Kerja, usaha, kebutuhan, nafkah, mata pencarian mereka, bahkan masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Hidup iman mereka diberkati. Semakin mengenal Tuhan, jadi dewasa dan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Setelah ini kami akan kembali, mari Tuhan menyertai kami. Biar damai sejahtera-Mu senantiasa boleh menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, pengentaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.